Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Tentu kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia ini, yang telah mengantarkan kita pada bulan Ramadan, memanjangkan usia kita hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita juga berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta segenap kerabatnya, juga sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti insya Allah. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan tentang perintah puasa, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa sesungguhnya agar meningkat ketakwaan kita. Tema ketakwaan memang lekat dengan setiap ibadah demi ibadah. Setiap pekan kita juga diperingatkan untuk selalu menyegarkan ketakwaan kita. Dalam momentum sholat Jumat sebagai Aidul Usbu'i, kita selalu diingatkan untuk menjaga ketakwaan kita, meningkatkannya, dan sehingga kita selalu memiliki ketakwaan itu. Maka pada kesempatan hari pertama bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama menyelami kembali apa sesungguhnya yang Allah perintahkan dari ketakwaan itu. Kenapa Allah perintahkan ketakwaan itu? Kenapa Allah perintahkan kita untuk memiliki ketakwaan itu? Kalau kita membuka rangkaian, ada satu rangkaian yang cukup beberapa ayat dalam Al-Quran itu ada dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman di situ, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu surat ini, ayat ini sering kita dengar, terutama khatib Jumat yang selalu mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan dengan sebenar-benar ketakwaan, dan kita diingatkan agar selalu menjaga keimanan kita, keislaman kita hingga akhir hayat nanti. Allah firmankan pada ayat yang ke-102 itu, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini sesungguhnya merupakan perintah untuk orang-orang beriman, karena khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka sesungguhnya hanya orang yang memiliki keimananlah yang dapat memiliki ketakwaan. Dan kenapa kita diperintahkan untuk tidak cukup hanya beriman, tapi juga meningkatkan ketakwaan? Karena segala kebaikan itu sesungguhnya dikumpulkan dalam ketakwaan. Ketika ada ketakwaan, maka akan berkumpullah padanya kebaikan demi kebaikan.
Ketika hilang ketakwaan, maka lepaslah satu demi satu kebaikan dalam dirinya, dan berkumpullah keburukan demi keburukan padanya. Dan sesungguhnya kalau kita membuka pada surat An-Nisa ayat 131, kita mendapatkan suatu penjelasan bahwa ketakwaan ini sesungguhnya adalah wasiat yang bukan saja kepada kita orang-orang beriman hari ini, tetapi juga orang-orang beriman di masa-masa sebelumnya. Allah berfirman di situ, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Namun jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kamu agar bertakwa kepada Allah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Begitu. Perintah takwa sesungguhnya adalah perintah yang telah diingatkan, yang telah disampaikan kepada umat-umat sebelumnya, dan tentunya juga kepada kita semuanya. Saking pentingnya ketakwaan itu. Maka saudara muslim semuanya yang dimuliakan Allah, kita kemudian memahami ketakwaan sebagai jalan menuju kebaikan. Sebagaimana tadi kita memahami bahwa ketakwaan itu adalah tempat berkumpulnya kebaikan demi kebaikan. Dan ketakwaan pula sesungguhnya selain dia jalan menuju kebaikan, dia juga menjadi benteng atau penghalang dari keburukan. Maka nanti kita akan menemui banyak manfaat atau keuntungan-keuntungan dari ketakwaan yang kita miliki. Misalkan ada dalam beberapa ayat Allah firmankan, pada surat Al-Baqarah di ujung ayat ke-194 Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Jadi begitu kita memiliki ketakwaan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebersamaan dari Allah. Allah akan membersamai kita. Allah akan menjaga kita. Juga kemudian kalau kita membaca dalam firman yang lainnya, misalkan dalam di ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 282, di ujung itu Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah, maka dan Allah akan mengajari, akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Sehingga kalau kita memiliki ketakwaan, insya Allah akan tumbuh pengetahuan kita, akan tumbuh ilmu kita.
Karena sesungguhnya semua ilmu ini dari Allah, maka kalau kita ingin bertambah ilmu kita, maka mendekatlah kita kepada Allah, milikilah ketakwaan itu. Allah akan yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu itu atau mengajarkan sesuatu itu kepadamu. Nah, kemudian ada juga misalkan dalam surat Al-Anfal ya, Allah juga berfirman tentang apa yang akan didapatkan kalau kita memiliki ketakwaan. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman di situ, Allah menegaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, dalam pada ayat ke-29. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa, maka Allah akan datangkan kepada kalian ya furqan atau pembeda. Ya, artinya kita akan diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kemampuan semacam ini bukan sesuatu hal yang sederhana sesungguhnya. Sebab kalau kemampuan ini hilang dan tak kita miliki, maka kita akan disulitkan dengan kehidupan ini. Karena kita tak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Juga mungkin yang juga lekat dalam ingatan kita, firman Allah yang lainnya, surat Maryam ayat 72, Allah berfirman ya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Ya Allah katakan di situ, kemudian kami selamatkan, nunajji alladzina taqaw, yang bertakwa, ya orang-orang bertakwa, wa nadharudz zalimina fiha, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu ya dalam jithiyah, dalam ya neraka itu dalam kondisi bertekuk lutut. Nah, jadi ini di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah bahwa kalau kita memiliki ketakwaan, maka kita akan insya Allah akan diselamatkan dari api neraka. Nah, ada lagi yang mungkin ini sangat familiar sesungguhnya dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita ya, satu firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan Allah hadirkan, akan Allah datangkan jalan-jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari harta atau dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, inilah beberapa manfaat atau keutamaan dari ketakwaan yang kita miliki.